Kalungmu dan kalungku bentuknya sama. Dari ayah kita. Ayah kita? Siapa ayahmu? Harun Hambali. Tidak mungkin. Itu nama ayahku. Dalam episode ini, mari kita langsung saja kepada Lindu Aji. 3 hari yang lalu telah mendatangi Ujang Karim. Sewaktu mencari jejak kematian ayahnya, yaitu Harun Ngambali. Sabab Ujang Karimlah satu-satunya saksi mata tentang kematian ayahnya. Semasa Lindu Aji masih kecil, Ujang Karim pun pada saat itu menjelaskan bahwa Harun Ngambali telah dibunuh oleh ayahnya Banu Seta. Dan ternyata Ujang Karim menjelaskan juga bahwa Lindu Aji punya saudara satu ayah lain ibu yang jadi anak angkatnya Ujang Karim, yang dititipkan baru umur 5 bulan pada waktu itu oleh Harun Ngambali, ayah dari Lindu Aji, dan Ujang Karim pun memberi nama Jaka Wardana. Namun saat ini sedang menuntut ilmu tapi salah jalan. Mereka tujuan baik tapi salah mencari guru. Bila sobat ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton lagi dari episode sebelumnya. Inilah cerita selanjutnya, mari kita simak baik-baik, biar tidak gagal paham. Kalian mencoreng nama baik perguruan Linggati. Apa maksudnya? Kalian menculik seorang gadis yang tidak bersalah. Kami mau menculik Kapiten De Pos. Tapi orangnya tidak ada. Jadi kami ambil saja anaknya. Sekarang di mana? Dari tadi saya katakan. Dia dibawa oleh seorang pemuda. Siapa namanya? Tidak tahu. Dia masuk lewat dinding yang jebol itu. Pemuda itu sakti luar biasa. Kami semua kalah. Kemana perginya? Ke sana. Singkat cerita, pada suatu hari, Nona Karen putri Kapiten De Pos diculik oleh komplotan penjahat yang bernama Darkum. Pada waktu ditinggal ayahnya ke Cirebon. Namun Lindu Aji telah membawa kabur untuk diantarkan pulang. Lindu Aji melewati jalan tembus rute tengah hutan. Akan tetapi, diam-diam Jaka Wardana sedang mengikuti Lindu Aji, dan salah paham kepada Lindu Aji. Bahkan Jaka Wardana kekasih Nona Karen menuduh Lindu Aji penculiknya. Kang, numpang tanya Kang. Ada apa, Den? Kakang melihat seorang pemuda dengan seorang noni. Tidak tuh, Den. Terima kasih Kang. Ya. Dia berkuda. Mereka baru saja istirahat di sini. Siapakah orang itu? Aku harus merebut Karen dari orang itu. Biar hancur jadi debu. Lebih baik mati daripada Karen jatuh ke tangan orang itu. Lindu Aji pun menempuh jalan ekstrim untuk menuju ke rumah Kapiten De Pos. Namun di tengah-tengah hutan Noni Karen kakinya tergelincir. Masalahnya Noni Karen memakai sandalnya terbalik tinggi depan. Pada saat itu Noni Karen jatuh ke dalam jurang tapi tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian Lindu Aji mengangkat Noni Karen. Karena Noni Karen rupanya kakinya keseleo jadi tidak bisa jalan. Sehingga Lindu Aji membopongnya. Namun pada saat itu tiba-tiba Jaka Wardana muncul dari atas pohon. Entah tahu dari mana asalnya Jaka Wardana. Mari kita simak saja ya bos. Kau tidak apa-apa Karen? Jaka? Kau diapakan oleh orang itu? Tidak apa-apa. Justru dia yang menolong aku. Rupanya ini orangnya. Yang menculik Karen dari tangan Darkum. Apakah Andika yang bernama Jaka Wardana? Murid Ki Ageng Linggajati? Aku Lindu Aji. Murid Ki Ageng Sukmajati. Adik kandung Ki Ageng Linggajati. Jangan ganggu kami. Mengganggu? Aku disuruh papimu membawa kamu pulang. Aku tidak mau. Aku akan pergi dengan Lindu Aji. Karen, kau belum tahu siapa dia. Aku tahu. Dia gagah dan baik. Kamu Lindu Aji, kita pergi. Tunggu. Jangan pedulikan dia. Aku tidak mau ikut dengan dia. Jangan Nona. Kamu harus pulang. Nein, aku tidak mau pulang. Aku ikut dengan kau. Kau apakan Nona Karen? Tanyakan saja padanya. Aku apakan dia. Dia tidak akan tahu. Kau guna-gunai dia. Sehingga Karen tergila-gila sama kamu. Tidak pantas murid Ki Ageng Linggajati berkata seperti itu. Jaka, lepaskan. Lepaskan Jaka. Diam. Jangan ikut campur. Kamu yang tidak boleh ikut campur. Ini urusan antara Hikmet Aji. Lepaskan. Tidak. Nona. Nona Karen. Kamu sudah keterlaluan. Kenapa kau sampai hati menjatuhkan tangan seperti itu? Mestinya bukan pada Karen, tapi pada kamu.
Tanganmu tidak akan aku biarkan menyentuh kulitku. Sombong. Hati pun menggebu-gebu penuh dengan kecemburuan kepada Lindu Aji. Sabab, melihat kekasihnya sedang berduaan bersama Lindu Aji. Dengan memarahan Jakawardhana, ia pun ingin segera membunuhnya. Hingga pada akhirnya pertarungan sengit di tengah hutan pun semakin memanas. Namun Jakawardhana tidak menyadari bahwa jurus-jurus yang digunakan oleh Lindu Aji gerakan yang sama. Kenapa kau meniru jurusku? Keluarkan jurusmu yang lain. Tidak. Supaya kau mengerti bahwa kita tidak perlu berkelahi seperti ini. Karena kita saudara seperguruan. Bukan. Aku bukan saudara seperguruan. Tapi aku ingin membunuhmu. Meskipun Lindu Aji sudah mengingatkan kepada Jakawardhana bahwa ia adalah saudara seperguruan, namun Jakawardhana masih tetap bersikukuh menyerangnya. Sepertinya kurang puas kepada Lindu Aji. Kau mempermainkan aku. Bukan mempermainkan, tapi memperingatkan. Sudahlah, kita akhiri permainan ini. Tidak. Kalung itu. Iya, kalung itu. Kenapa kalungku? Lihat, aku punya kalung yang sama. Kalungmu dan kalungku bentuknya sama. Dari ayah kita. Ayah kita? Siapa ayahmu? Harun Hambali. Tidak mungkin. Itu nama ayahku. Selanjutnya, Lindu Aji pun menceritakan kepada Jakawardhana apa yang diceritakan oleh Ujang Karim 3 hari lalu kepada Lindu Aji. Pada saat itulah Jakawardhana baru percaya bahwa mereka berdua adalah adik dan kakak. Dan ternyata, Lindu Aji dan Jakawardhana saudara satu ayah lain ibu, yang telah ditinggal wafat semenjak masih bayi. Cita-cita Jakawardhana yang sungguh mulia, namun menuntut ilmunya salah jalan dalam memilih guru. Dari mulai sebagai seorang senopati, sampai menjadi buronan. Lalu ayah mengungsi ke Jawa Tengah. Di sana menikah lagi. Punya anak satu. Akulah anaknya. Andika. Silahkan cocokkan dengan kalung Andika. Kalau begitu, kamu adikku. Betul. Aku adalah adikmu. Dan Andika adalah kakakku. Adikku, Kakang, maafkan kesalahanku. Aku terbawa nafsu. ini bukan kesalahan Kakang. Namaku yang sebenarnya adalah Jaka Hambali. Tapi karena khawatir di kemudian hari, membawa akibat yang tidak dikehendaki dengan keturunan musuh, maka Paman Ujang Karim mengganti namaku menjadi Jakawardhana. Cita-citaku menjadi prajurit. Aku ingin berguru kepada seorang pendekar yang sakti mandraguna. Tapi salah jalan. Aku malah berguru di perguruan aliran hitam yang dipimpin oleh Kalawika. Jadi, Kakang berguru pada Kalawika? Ya, cukup lama aku berguru kepada Kalawika. Tapi kemudian aku baru sadar bahwa ilmu yang aku pelajari adalah ilmu hitam. Maka aku keluar, pindah ke perguruan Ki Ageng Linggajati. Sekarang giliran kamu yang bercerita. Bagaimana keadaan ayah? Ayahanda sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibunuh oleh Banuseta. Banuseta? Kakang sudah tahu masa lalu ayah yang membunuh Adipati Atma Dibrata. Tahu. Paman Ujang Karim yang menceritakan semuanya pada saya. Nah, Banuseta itu adalah anaknya Adipati Atma Dibrata. Oh, benarkah? Benar. Banuseta datang ke Jawa mencari ayahanda. Dan dia berhasil membunuh ayahanda. Aku kenal dengan Banuseta. Sekarang ini dia ada di rumah Kapitan De Vos. Aku harus membalasnya. Aku harus membunuh Banuseta. Hutang pati bayar pati. Tapi, apakah mungkin ada Banuseta yang lain selain di rumah Kapitan De Vos? Harus diselidiki dulu, supaya tidak salah sasaran.
Serahkan sama saya. Dan pada akhirnya, Yang Maha Kuasa pun mempertemukan saudara yang tidak disangka. Ternyata musuh besar Jakawardhana adalah adik sendiri. Sehingga terbongkarlah sudah, Kalawika guru kebanggaan Jakawardhana terkuak keburukannya. Bahwa komplotan Kalawika adalah berkaitan dengan pembunuhan Harun Hambali, ayah Lindu Aji dan Jakawardhana. Namun Jakawardhana belum tahu lebih dalam lagi, bahwa calon mertua Jakawardhana Kapiten The Pos berkomplot dengan Kalawika. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti cerita ini. Kamu mencintai Karen? Tidak. Saya sudah punya calon istri. Kakang pasti kenal. Siapa? Pitaloka. Pitaloka. Pitaloka adik seperguruanku? Benar. Bagus. Aku setuju. Biarlah Karen menjadi istriku. Saya pun setuju. Dan mudah-mudahan Nona Karen dapat membantu perjuangan kita. Sekarang kita antarkan dulu Karen ke rumahnya. Setelah itu, kita pergi berdua. Terserah kita. Bebas. Exenso on the blood. Saya jadi khawatir. Lebih baik kami berangkat. Kami sanggup merebut Nona Karen dari gerombolan Darkum. Tidak sulit menumpas gerombolan rendahan seperti itu, Kapiten. Ya, that is Huye ide. Tapi kalian tidak boleh terang-terangan. Kalau mereka tahu kalian anak buah saya, Karen bisa dibunuh. Percayakan pada kami, Kapiten. Kami akan melakukannya dengan mulus. Pokoknya Kapiten akan menerima Nona Karen pulang dalam keadaan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Ya, marwah of Van Naven. Tunggu sampai nanti malam. Kalau Karen dan Jaka tidak pulang juga, kalian boleh pergi. Mungkin kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.